bergabung bersama kami di Economic Update Highlights. Dan kali ini saya mendatangkan sosok yang sangat luar biasa. Bukan pakar ekonomi, bukan pakar bisnis, tapi yang jelas sosok wanita muda yang sangat inspiratif, yang banyak sekali memotret berbagai permasalahan bangsa ini. Ada Najwa Shihab. Halo, Mbak Nana, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kali ini. Yes, thank you. Dan tampaknya Mbak Nana ini kalau misalnya dilihat di media sosial dan lain sebagainya begitu ya, tampak dekat dengan banyak generasi, termasuk dengan generasi milenial gitu ya. Betul kan? Ya, senang bisa diskusi, senang bisa banyak kesempatan untuk ketemu dan berinteraksi dengan dedek-dedek. Waduh, dengan dedek-dedek gitu ya, termasuk dedek nggak ya? Tapi gini, kalau misalnya melihat sekarang ini, Mbak Nana melihatnya seperti apa? Apakah generasi milenial kita itu jiwa nasionalismenya seperti apa sampai saat ini dan dalam perjalanan proses ini? Menurut saya memang ukurannya berbeda sekarang. Dan saya lihat nasionalisme atau bagaimana mereka mewujudkan rasa cinta pada tanah air itu dilakukan dengan beragam cara, terutama lewat karya sih, lewat karya. Bagaimana mereka berkarya, bagaimana yang pengusaha mudanya punya target produk lokal, produk yang dihasilkan dari tanah air sendiri itu harus jadi produk yang menjadi raja di negeri sendiri. Bagaimana mereka selalu berusaha mengenalkan produknya ke luar negeri. Jadi nasionalismenya itu diukur kalau produk gue bisa dijual dan disukai orang di Jepang atau di Amerika misalnya. Itu dari satu sisi. Kemudian bagaimana mereka berkarya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ada banyak sekali anak-anak muda yang memang spesifik, gue mau jadi pengusaha karena gue mau kasih makan banyak orang gitu. Jadi itu salah satu bentuk cinta tanah air. Bagaimana anak muda dengan gaya kreatifnya bikin film, bikin musik, bikin beragam karya yang betul-betul orisinil dari dalam hati. Itu juga menurut saya bentuk kecintaan pada tanah air. Bagaimana para aktivis, Bung Karno kan pernah bilang tantangan terberat bangsa setelah merdeka itu justru ada pada bangsanya sendiri. Jadi tugas kita menjadi lebih berat karena musuh kita adalah orang sendiri. Dan menurut saya salah satu tantangan terbesar negeri ini sekarang adalah korupsi. Dan kalau kita lihat anak-anak mudanya yang begitu vokal menyuarakan pentingnya gerakan anti korupsi, para aktivis yang berjuang di bidang HAM, yang berjuang di bidang pendidikan, itu adalah anak-anak muda yang rasa cinta tanah airnya luar biasa tinggi begitu. Mereka yang kritis, yang bersuara, yang sadar haknya sebagai warga negara, yang tidak ragu bicara negara seharusnya tidak melanggar hak-hak begitu, hak-hak warganya. Itu semua menurut saya bentuk-bentuk rasa cinta pada tanah air yang lagi-lagi diekspresikan dengan beragam karya, dengan beragam cara, tapi itulah anak muda kita sekarang. Lebih kreatif dan disesuaikan dengan kondisi saat ini Betul, begitu ya. betul. Tapi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kalau generasi muda saat ini di lain sisi nasionalismenya tampak memprihatinkan, setuju nggak dengan statement seperti itu? Enggak ya, enggak, karena menurut saya ukurannya tentunya berbeda. Ukurannya berbeda. Sekarang globalisasi, sekarang dunia sudah tanpa batas, sekarang apa yang kita lakukan sekarang atau yang menonton kita sekarang mungkin saja hampir pasti bukan hanya yang dari Surabaya atau Jakarta, tapi di ujung benua dimanapun begitu ya. Jadi teknologi memang memungkinkan kita untuk menerobos berbagai batas. Jadi nasionalisme tidak bisa dilihat secara sempit. Itu artinya hanya A atau B begitu. Rasa cinta terhadap tanah air itu harus bisa diekspresikan lewat beragam cara. Kalau ngomong bahasa Inggris bukan berarti nggak cinta tanah air kok begitu. Jadi jangan melihatnya hanya sebatas definisi kaku yang mungkin saja sudah tidak relevan pada apa yang kita alami sekarang. Zaman berubah, sekarang berubah, menyesuaikan, yang penting cinta tanah air dengan cara yang kita berbeda dan juga dengan berbagai upaya yang kita bisa lakukan bersama untuk bangsa ini. Betul. Mbak Najwa, terima kasih banyak sudah bergabung dan kita akan kembali lagi dengan Economic Update Highlight yang lainnya. Tunggu kami nanti. Economic Update Highlights kembali bergabung bersama Anda dan kali ini kembali bersama dengan sosok wanita yang sangat inspiratif. Ada Mbak Nana, Najwa Shihab gitu ya. Mbak Nana, kalau misalnya kita melihat Mbak Nana di televisi, di media begitu sering sekali bersentuhan langsung dengan politik, dengan orang-orang politik juga. Dan sekarang tampaknya dari berbagai generasi ya, tidak hanya yang tua, tidak ada yang matang, tapi juga dari generasi yang muda begitu. Betul. Kalau melihat perbandingannya, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari masing-masing generasi ini, Mbak? Kalau bicara politisi ya, sebetulnya mungkin perbedaan yang paling menonjol ya. Politisi muda sekarang menurut saya mereka lebih artikulatif,
Dari segi karena mereka banyak melakukan gerakan-gerakan politik, terutama menggunakan digital atau sosial media. Jadi mereka lebih peka mendengarkan apa yang ramai dibicarakan publik. Jadi kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi secara masif dengan audiens atau dengan konstituen itu menjadi satu nilai poin lebih. Tetapi di sisi lain harus hati-hati karena kerap kali tanpa sadar mereka terjebak hanya pada isu yang populer saja dan isu yang hanya sifatnya jangka pendek. Sementara kalau kita bicara politik, kebijakan publik yang punya beragam isu dan terutama hal-hal yang harus diselesaikan memang tidak bisa dalam setahun, 2 tahun atau hanya diselesaikan lewat 140 karakter di Twitter atau hanya diselesaikan dengan pendapat 1 menit di Instagram, tapi perlu pendekatan yang jangka panjang. Terkadang memang politisi muda yang terbiasa berkomunikasi hanya sebatas lewat sosial media belum cukup matang untuk bisa melihat persoalan itu secara komprehensif dan sesungguhnya itu isu yang harus diselesaikan bukan hanya dalam setahun 2 tahun tapi 2 atau 3 kali pemilu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bedanya mungkin di semangat idealisme yang nyata tampak gitu ya. Di sisi lainnya idealisme itu bisa diartikan sebagai kenaifan, tapi kalau menurut saya dunia politik dan politisi sekarang justru butuh orang-orang yang naif. Terkadang kenaifan itu bisa menjadi benteng kejujuran dan kita sudah terlalu banyak politisi yang karena sudah terlalu lama berkecimpung di dunia politik menjadi pragmatis dan jadi naif dalam politik itu sesuatu yang menyegarkan menurut saya dan mungkin saja kenaifan itu yang dianggap naif, anak politisi muda yang naif itu justru jadi satu penyegaran di dunia politik kita. Apa yang harus dipelajari generasi muda dari generasi yang sebelumnya dan apa yang harus dipelajari generasi sebelumnya dengan adanya generasi milenial dalam dunia politik ini, Mbak? Pengalaman itu memang sesuatu yang tidak bisa dibeli. Jadi kemudian rata-rata politisi yang sudah matang itu memang mereka meniti karirnya betul-betul sejak mereka mahasiswa. Jadi dari aktivis, kemudian memang memilih dunia politik, kemudian berkiprah apakah di legislatif atau mereka berkiprah di partai politik begitu. Jadi pengalaman yang tentunya tidak bisa dibeli itu sesuatu yang menurut saya yang tentunya tidak dimiliki oleh politisi muda yang memang baru terjun ke politik. Jadi kemampuan untuk bisa menyerap dan menggali dari pengalaman yang sudah senior itu menjadi penting. Dari anak muda mungkin semangatnya dan saya lihat banyak politisi muda yang memang spesifik kok memilih politik dan sadar bahwa kalau tidak lewat jalan politik untuk mengubah berbagai kebijakan maka tujuannya tidak akan tercapai gitu. Jadi untuk anak muda ketika masuk dengan idealisme yang masih menggebu-gebu, saya rasa banyak politisi tua yang bisa belajar dan meniru semangat yang dimiliki oleh politisi muda. Saling belajar kelebihan masing-masing untuk bisa saling menyempurnakan begitu ya. Baik, terima kasih dan kita akan break sejenak dalam ekonomi update highlight berikut ini. Inilah Economic Update Highlights dan kali ini kita akan berbincang seputar bisnis dengan seorang Najwa Shihab begitu ya Mbak Nana. Kalau sekarang ini kan kita sempat ngobrol tentang politik. Nah sekarang tentang generasi milenial yang ternyata mereka masuk di dunia bisnis begitu. Kalau melihat kelebihan dan juga mungkin tantangan-tantangan yang mereka hadapi saat ini, Mbak Nana melihat kalau generasi milenial ini sejauh apa pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Yang jelas itu keberadaan mereka menurut saya makin lama makin menonjol. Kalau kita bicara soal startup yang jadi unicorn saja, kita bicara Gojek, kita bicara Traveloka, kita bicara Bukalapak, itu semuanya di bawah 40 tuh founder-foundernya. Dan mereka bahkan kalau Gojek sendiri misalnya saya berbincang dengan Nadiem Makarim beberapa kali, betapa besar lapangan pekerjaan yang dibuka lewat Gojek, betapa aplikasinya sudah mengubah gaya hidup
masyarakat urban terutama, dan sekarang mereka sudah masuk bahkan ke mancanegara. Jadi itu baru satu contoh bisnis baru yang muncul karena teknologi yang dampaknya luar biasa besar. Tidak terfikirkan sebelumnya. Iya, gitu. muncul karena ada kebutuhan kan, kebutuhan. Dan menurut saya sekarang makin banyak anak muda yang seperti itu yang mampu dan peka membaca kebutuhan pasar dan kemudian menciptakan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan karena teknologi betul-betul tanpa batas sekarang, mereka melakukan berbagai inovasi dan berkolaborasi dengan beragam orang dengan latar belakang, kemudian kemampuan juga untuk meyakinkan atau menarik minat investor dari luar negeri dan sebagainya. Jadi menurut saya memang bisnisnya berubah, dan anak-anak muda sebagai yang paling savvy dalam teknologi itu mereka yang justru mendapatkan banyak keuntungan lebih. Bagaimana menggunakan pendekatan bisnis berbasis teknologi. Iya. Kalau pendekatan bisnis berbasis teknologi tentu berbeda dengan pendekatan yang konvensional begitu ya. Harus ada sesuatu yang mereka harus aware betul, hati-hati betul. Karena tentu pasti aturan mainnya berbeda dan tantangannya juga berbeda. Kalau dari Mbak Nana sendiri melihatnya seperti apa? Kira-kira ke depan nanti yang harus benar-benar mereka concern dan berhati-hati itu di titik bagian apa nih Mbak? Menurut saya kalau kita bicara teknologi, semakin sedikit aturan seharusnya semakin semakin baik begitu. Dan kuncinya sekarang bagaimana peran negara untuk membina dan bukan malah merecoki dalam tanda kutip berbagai bisnis berbasis teknologi yang sedang tumbuh ini, karena tidak bisa dihentikan lajunya. Jadi saya teringat ketika saya berbincang dengan William, founder dari Tokopedia, ia bilang yang dibutuhkan sekarang itu justru jembatan dan bukan tembok. Dan kerap kali tanpa sadar negara, pemerintah membuat aturan-aturan yang justru malah membatasi bagaimana bisnis teknologi bisa berkembang. Jadi penting untuk punya satu pemahaman yang sama agar berbagai bisnis berbasis teknologi ini justru tidak dihambat dengan aturan yang akan menjadikan tembok, karena sekali lagi yang dibutuhkan jembatan untuk bisa menyambungkan, bukan tembok yang bisa memisahkan. Wow, luar biasa. Itu tadi kata Najwa Shihab seputar bagaimana generasi milenial di dunia bisnis yang semakin berkembang dan penuh dengan tantangan. Kami akan kembali tetap di Ekonomi Updates Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Ekonomi Update Highlights kali ini, dan masih bersama dengan sosok yang luar biasa, ada Najwa Shihab bersama dengan saya, Mbak Nana. Yes. Kalau melihat segala kelebihan yang dimiliki oleh generasi muda, generasi milenial dengan penuh semangat begitu ya, Anda melihat bahwa generasi milenial ini memang layak untuk dijadikan sebagai ujung tombak bagi persaingan Indonesia di kancah internasional kah? Iya, dan bukan saja layak, tapi memang itulah yang sudah terjadi saat ini. Kita lihat ada begitu banyak anak-anak muda berprestasi, ada begitu banyak tokoh-tokoh di berbagai bidang yang semakin lama semakin muda usianya. Dan kalau kita bicara generasi milenial, kalau kita bicara generasi yang produktif, sekarang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kuncinya memang sekarang bagaimana menjadikan generasi ini bukan hanya generasi yang konsumen saja, dan generasi yang karena jumlah banyak tetapi tidak berkualitas, itu justru juga akan menjadi beban. Jadi bagaimana jumlah masa angkatan kerja yang begitu besar sekarang, usia produktif yang begitu besar sekarang, itu memang anak-anak muda yang punya kemampuan berpikir lebih, yang punya keingintahuan yang besar, yang punya daya juang dan semangat yang tinggi, dan yang punya kepekaan untuk bisa membaca situasi dan reaksi yang tepat atas berbagai situasi yang muncul. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah yakin, bukan hanya yakin, tapi memang kita sudah melihat itu yang menjadi kenyataan. Tambah banyak anak muda di berbagai bidang, di bidang politik, di Jawa Timur misalnya wakil gubernur terpilihnya juga masih sangat muda, di berbagai bidang yang lainnya gitu, bukan hanya politik tapi juga bidang usaha, pendidikan dan sebagainya. Jadi menurut saya memang ini yang harus kita syukuri sih, dan perlu terus didorong supaya lebih banyak lagi kisah-kisah baik ini yang diangkat
sehingga anak muda yang lain juga punya contoh dan melihat, wah kalau umur segini sudah bisa melakukan ini, berarti saya juga bisa melakukan itu dan lebih dari itu. Jadi penting untuk terus mengangkat kisah-kisah inspiratif dan kisah-kisah baik ini supaya bisa terus digaungkan dan anak-anak muda punya role model bagaimana seharusnya mereka bisa dan mampu melakukan apa yang mereka cita-citakan. Ya, mereka ini adalah potensi aset bangsa yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan support yang juga tak kalah luar biasanya untuk mereka? Menurut saya kuncinya sih di pendidikan ya, di pendidikan karena itu investasi terbesar bangsa sekarang menurut saya harus ada di pendidikan, di kualitas SDM. Saya concern misalnya dengan membaca karena saya Duta Baca Indonesia dan itu yang selalu saya kampanyekan kemana-mana, bagaimana supaya kegemaran terhadap membaca itu terus meningkat dan bagaimana akses terhadap bahan bacaan berkualitas itu bisa masuk ke seluruh pelosok dan bagaimana orang sadar bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya tugas negara tapi juga tugas warga negara, karenanya aktivis pendidikan, kemudian aktivis literasi, sekolah, PAUD dan sebagainya. Kita berusaha untuk mengajak berbagai komponen untuk yuk sama-sama kembali membuat orang jatuh cinta pada buku. Jadi kalau tadi ditanya apa yang bisa dilakukan pemerintah, ya pemerintah punya porsi, ya negara punya porsi, tapi yang lebih penting sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara kalau kita memang percaya kuncinya ada di anak muda, tetapi anak muda yang seperti apa? Anak muda yang kritis, anak muda yang tidak gampang diprovokasi, anak muda yang punya kedalaman imajinasi, anak muda yang penuh toleran dan semua itu bisa didapatkan kalau saja anak mudanya suka membaca. Jadi itu yang menurut saya satu hal yang kalau kita bicara spesifik itu satu hal yang bisa kita dorong sama-sama. Mbak Nana, terima kasih banyak atas waktunya dan juga inspirasi yang begitu luar biasa yang disebarkan kepada negeri ini. Terus menginspirasi, terima kasih. Dan pemirsa di bidang tadi, Economic Updates Highlights, semoga bermanfaat. Saya Mil Faiza, sampai jumpa.